Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 29 Juli 2023 merupakan peringatan wajib Santa Marta, Maria, dan Lazarus. Bacaan dibawakan oleh Bernadette Reni Wayong, Mazmur dilantunkan oleh Frederick Suciadi, dan renungan ditulis oleh Cesarius Kristianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur kepadamu atas berkat-Mu yang kami terima di pagi hari ini. Kami ingin menjadi pewarta kebaikan-Mu. Kami ingin mengambil bagian dalam karya keselamatan-Mu melalui hidup dan karya kami hari ini pada peringatan wajib Santa Marta, Maria, dan Lazarus. Semoga berkat doa dan teladannya kami dijiwai oleh semangat yang sama, sehingga kami semakin peduli terhadap sesama. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 4, ayat 7 sampai dengan 16. Anak-anakku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Anak-anakku kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita pun saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniai kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan.
Puji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Persembahkanlah kurban pujian kepada Allah. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Persembahkanlah kurban pujian kepada Allah. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan diri dari segala kesesakannya. Persembahkanlah kurban pujian kepada Allah. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Persembahkanlah kurban pujian kepada Allah. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab orang yang takut akan Dia takkan berkekurangan. Singa-singa muda merasa kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan suatu pun. Persembahkanlah kurban pujian kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, dan ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya.
Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 11 ayat 19 sampai dengan 27. Menjelang hari raya Paskah, banyak orang Yahudi datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Sudahkah kita mengasihi Tuhan sebagaimana mestinya? Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Bapak Ibu, kaum muda dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Hari ini adalah peringatan wajib Santa Marta, Maria, dan Lazarus. Gereja memperingati ketiganya dengan tujuan mengingatkan kita akan peristiwa Lazarus yang dibangkitkan Yesus. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan membangkitkan Lazarus dari kematian di hadapan banyak orang yang datang ke tempat itu, yang turut berduka dengan Maria dan Marta, serta saudara-saudara perempuannya. Orang-orang yang melihat perbuatan ajaib itu bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan atas kasih yang telah ditunjukkan kepada umat-Nya. Dan itu hanya merupakan pendahuluan dari apa yang Tuhan akan lakukan bagi mereka. Karena Tuhan benar-benar begitu mencintai dunia, sehingga Dia memperluas kasih yang sama dan kasih karunia yang menyelamatkan kepada semua umat-Nya. Tuhan Yesus yang dengan sukarela memikul salib-Nya dan Dia pikul di pundak-Nya sendiri, bersedia untuk menderita demi kita. Dia rela menanggung luka-luka dan siksaan, semua penderitaan dan kesakitannya, sehingga lewat penderitaan itu kita dapat dibebaskan dari kehancuran yang ditakdirkan karena dosa-dosa kita. Hari ini kita semua merayakan peringatan wajib Santa Marta, Maria, dan Lazarus. Santa Marta merupakan saudara perempuan Lazarus, orang yang dibangkitkan Tuhan Yesus dari kematian. Santa Marta yang sama ini juga yang diingatkan oleh Tuhan Yesus ketika dia dan saudara perempuannya menyambut Tuhan Yesus yang datang ke rumah mereka, di mana Santa Marta sibuk mempersiapkan semua hal dan tugas untuk menyambut Tuhan.
Sekarang, setelah mendengar tentang apa yang baru saja kita bicarakan tentang kasih Allah dan betapa Dia telah mengasihi kita semua, dan tentang Santa Marta yang pernah diingatkan oleh Tuhan untuk tidak berfokus pada hal-hal yang salah dalam hidup, tetapi untuk memfokuskan diri sepenuhnya kepadanya, marilah kita semua merenungkan kehidupan kita sendiri. Bagaimana kita telah menjalaninya sejauh ini? Sudahkah kita mengasihi Tuhan sebagaimana mestinya, atau malah sibuk dan terlalu sibuk dengan banyak hal dalam kehidupan seperti yang pernah dilakukan Santa Marta, sehingga kita telah mengenyampingkan Tuhan dan bahkan melupakan Dia? Marilah kita semua mengikuti teladan Santa Marta dan semua orang kudus yang telah menjalani hidup dengan setia. Dan seperti Santa Marta yang tumbuh dalam iman dengan menunjukkan kepercayaan serta pengabdiannya sepenuh hati kepada Tuhan yang telah menyelamatkan dan membebaskan kita semua, umatnya yang terkasih, maka marilah kita semua semakin mencintai Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita, mulai sekarang. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Putramu telah sudi bertamu di rumah Santa Marta. Semoga berkat doanya, kami setia melayani Kristus dalam diri sesama kami, supaya kelak kami pun masuk ke dalam kediaman surgawi. Sebab Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.